Silahkan Anda ngomong, bebas. Nah, cuman dalam sistem hukum kita itu Anda harus ingat, siapa yang menuduh harus membuktikan. Apa yang dikatakan Pak Yusril sebetulnya sudah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat di atas, yang kurang lebih artinya apabila manusia diberikan begitu saja akan setiap tuntutannya, pasti orang-orang itu akan menuntut harta orang lain dan darah mereka. Hanya saja bukti itu pada si penuntut dan sumpah bagi siapapun yang mengingkari. Makna daripada bukti pada orang yang menuntut, kita mengandaikan seperti ini. Apabila ada seseorang menuntut kepada orang lain akan hak tertentu, maka artinya dia itu telah menuntut perkara yang samar, yang bertentangan dengan johirnya, karena johirnya sesuatu yang dituntut tersebut ada pada orang yang dituntut. Oleh karenanya si penuntut di sini membutuhkan sesuatu penguat untuk tuntutannya tersebut, ya tentu saja harus dengan bukti. Sementara orang yang mengingkari tuntutan tersebut, yakni orang yang dituntut, dia itu cukup berpegangan dengan sesuatu yang nampak. Maka disinilah dia itu cukup hanya dengan bersumpah. Di sini apabila si penuntut tidak mendatangkan bukti dan si yang dituntut mengingkari keberhakan si penuntut tadi dan dia berani bersumpah, maka si hakim memutuskan apa yang berhak untuk orang yang mengingkari alias orang yang dituntut, karena hukum di sini mendasarkan pada sesuatu yang nampak saja. Akan tetapi apakah pengadilan ini berakhir? Tidak, nanti akan dilanjutkan di akhirat, karena barangkali orang yang bersumpah atas kepemilikannya itu tidak benar gitu. Cara berpikir begini, hasil itu tergantung proses. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti oke. Prosesnya tidak benar, hasilnya tidak oke. Dalam ilmu hukum, proses dan substansi sama nilai hukumnya atau sama dalam timbangan hukumnya. Seperti dikatakan Syekh Abdurrahman Al-Ahdari, fa innala jimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Maksudnya prinsip dalam berpikir bahwasannya konklusi atau kesimpulan itu bergantung pada premis-premis yang didatangkan. Benar seperti dikatakan Pak Margarito, bahwasannya apabila premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Dan apabila premis-premisnya keliru, maka konklusinya juga keliru. Itu prinsip dasarnya. Adapun misalnya kalau ternyata premisnya salah, kesimpulannya benar atau sebaliknya, yaitu mah kebetulan aja, tidak bisa menjadi sebuah prinsip. Terus terkait dengan hukum, nah di dalam fikih Islam itu dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Nah, bagi perantara-perantara atau proses itu memiliki hukum tujuan. Jadi di sini apabila tujuannya itu buruk, maka perantaranya pun jadi terlarang atau prosesnya pun terlarang. Dan apabila tujuan itu memang bagus secara syariat, maka tidak boleh kita sampai kepada tujuan itu terkecuali cara-cara yang dibenarkan atau proses-proses yang dibenarkan. Maka di sini timbullah sebuah pertanyaan. Halil goyah tubarirul wasilah, apakah tujuan itu dia menghalalkan cara apapun, bahkan yang terlarang sekalipun, apakah bisa seperti itu? Tidak bisa seperti itu. Bisa dibenarkan terkecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, apabila tujuannya itu memang dibenarkan oleh syariat. Dan yang kedua adalah apabila proses yang dipakai tidak mendatangkan masalah yang lebih besar ketimbang keuntungan atau maslahah yang didapat, atau problem yang didatangkan nilainya setara dengan tujuan yang diharapkan. Siapa yang bisa menilai bahwasanya tujuannya itu dibenarkan secara syariat dan wasilahnya itu dibolehkan karena memenuhi syarat-syarat tadi? Tentu saja orang yang bertugas untuk melaksanakannya, ya paling tidak hakim.